Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu tentang pengenalan tombol kombinasi yang sering digunakan ketika kita sedang mengoperasikan atau bekerja dengan aplikasi Microsoft Word. Nah, jadi dengan teman-teman tahu tombol kombinasi yang sering dipakai, teman-teman bisa lebih cepat, lebih terlihat profesional ketika teman-teman sedang mengoperasikan aplikasi ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan bahas satu persatu tombol kombinasi di Microsoft Word yang sering digunakan. Oke, di sini saya sudah siapkan ada sekitar 26 shortcut ya, tuh, tombol kombinasi ya, dimulai dari CTRL plus A dan sampai CTRL plus Z. Nah, jadi CTRL ini tombol di keyboard ya teman-teman. Silakan teman-teman cari, biasanya dia berada di bawah pojok sebelah kanan. Maaf, kiri ya teman-teman. Nah, cara menggunakannya berarti tekan kalau CTRL plus A berarti dia tekan CTRL dulu, kemudian langsung tekan keyboard atau tombol di keyboard A. Ya, bukan CTRL terus plus tanda plus di keyboard plus kemudian A, bukan, tapi CTRL dan A. Oke, kita akan praktekkan ya supaya teman-teman tidak bingung. Oke, di sini mungkin sebagai bahan prakteknya. Nah, seperti ini. CTRL plus A yaitu digunakan untuk memilih teks. Nah, jadi untuk memilih teks, teman-teman bisa gunakan sorot seperti ini ya, dengan tahan di touchpad ataupun mouse, kemudian tinggal sorot. Tetapi kalau CTRL plus A ini dia memilih teks semua yang ada di file Microsoft Word ini, satu halaman, bahkan kalau halamannya banyak ya semuanya akan tersorot. Kita langsung praktekkan CTRL plus A. Nah, maka semua tulisan atau teksnya akan terblok. Nah, biasanya ketika kita ingin mengedit, kita harus memblok kata atau kalimat yang ingin kita edit. Seperti itu. Oke. Jadi kalau mau ngeblok semua tinggal CTRL A. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada CTRL plus B, itu untuk menebalkan teks ya, atau di bahasa Inggriskannya bold. Nah, lagi-lagi kalau ingin mengedit tinggal di blok ya, yang ingin diberi efek bold, kemudian CTRL B. Nah, seperti itu. Fungsinya atau icon atau menunya di sini, teman-teman. Ya. Cara cepatnya yaitu CTRL B. Nah, kalau ingin membalikan lagi tinggal CTRL B, CTRL B. Seperti itu. Lanjut ke CTRL plus C, yaitu untuk mengcopy atau menyalin teks. Lagi-lagi tinggal teman-teman sorot, kemudian tinggal teman-teman CTRL C. Nah, ini untuk mengcopy. Biasanya digunakan untuk copy paste. Di sini CTRL V. Nah, langsung saya bahas di CTRL V ya, nanti di sini ada nih. Paste atau menyalin teks. Seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya itu membuka jendela font formatting. Jadi font formatting itu ada di bagian menu home. Ini di sini. Tetapi kalau teman-teman ingin ada jendela khusus, teman-teman bisa CTRL plus D. Maka jendela font dia akan muncul dan lebih lengkap versinya. Ya. Di sini teman-teman bisa gunakan atau mengedit fontnya, font style, size, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah CTRL plus E, itu untuk membuat tulisan jadi di tengah, yaitu rata tengah ya teman-teman. Untuk pengaturannya di menu home di sini, center. Nah, tinggal teman-teman sorot atau letakkan kursor di sini, kemudian CTRL E. Maka secara otomatis tulisan akan center ke tengah. Selanjutnya CTRL plus F, yaitu untuk mencari kata. Nah, kalau teman-teman ingin mengedit dalam skala file yang banyak ya, yang besar, teman-teman kesusahan dalam mencari kata, teman-teman bisa gunakan fitur find ini, yaitu CTRL plus V. CTRL V, find. Nah, tinggal teman-teman ketikkan apa yang ingin teman-teman cari. Contoh tulisan. Nah, maka semua yang kalimat yang ada tulisan dia akan terblok seperti ini. Nah, tinggal teman-teman rubah nih.
Berarti di sini ada 5 ya kata tulisan. Oke, seperti itu. Selanjutnya yaitu CTRL plus G untuk ke halaman tertentu. CTRL G. Nah, seperti ini. Ya, untuk teman-teman mau pergi kemana nih? Go to what? Ke pack, ke section, ke line, ke bookmark, ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah CTRL plus H, yaitu untuk mengganti kata atau kalimat dengan kalimat lain. Nah, ini adalah kombinasi dari CTRL V tadi, ya. Atau CTRL H, yaitu kombinasinya find, dia find kemudian replace atau mengganti. Contoh kita akan mengganti kata tulisan menjadi kalimat. Nah, seperti itu. Kemudian pilih replace all. Dia akan mengganti semua, tetapi kalau replace aja dia akan mulai dari atas. Replace all. Nah, di sini ada sekitar 5 yang tergantikan. Oke, close. Nah, jadi sekarang kalimat ini tadinya tulisan jadi kalimat. Seperti itu. Selanjutnya adalah CTRL-I, yaitu italic, membuat kalimat atau teks miring. Blok lagi, kemudian CTRL-I. Nah, jadi dia italic ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian ada CTRL-J, yaitu justify, untuk membuat kalimat rata kiri dan kanan. Ya. Jadi kalau teman-teman blok, kemudian CTRL-J, maka dia akan rata kanan kiri. Nah, adanya itu di sini teman-teman. Nah, justify. Kemudian ada CTRL plus K, ini untuk menambah hyperlink. Kalau CTRL K ya, digunakan ketika teman-teman seperti menambahkan link. Contoh kalau kita buka di sini, nanti dia akan ngelink ke file atau bahkan website juga bisa. Kemudian CTRL plus L, yaitu elegant left, membuat kalimat rata kiri. Kita blok CTRL L. Nah, seperti itu. Kemudian saya singgung sekalian CTRL right. Ya kan seperti itu. Ini adalah kombinasi dari CTRL E, CTRL left, kemudian R. Nah, seperti itu. Kemudian CTRL M ini membuat paragraf dari kiri. Ya, CTRL M. Nah, seperti itu. CTRL M seperti itu. Kemudian ada CTRL-N, itu membuat file baru. Jadi kalau teman-teman ingin membuat file baru, teman-teman bisa file, kemudian pilih new. Cara cepatnya CTRL-N. Nah, seperti itu. Ini akan membuka aplikasi baru lagi. Jadi ada 2 yang terbuka. Oke, selanjutnya ada CTRL-O untuk membuka file. CTRL-O. Nah, seperti ini. Ketika ingin teman-teman membuka sesuatu atau menambahkan gambar bahkan, teman-teman bisa gunakan CTRL-O. Oke, selanjutnya adalah CTRL-P, ini untuk print. Kemudian CTRL-Q untuk menghapus editing. Kalau kita letakkan di sini, kemudian kita CTRL-key, maka dia langsung menghapus numbering, yaitu edit yang sudah kita edit. Ya. Pokoknya dia menghapus edit dari yang sudah kita terapkan di suatu kalimat. Seperti itu. Kemudian di sini ada link and drag, udah ya. S untuk menyimpan, CTRL-S untuk menyimpan dokumen. Kemudian R udah, S udah, T membuat paragraf menggantung, CTRL-T. Live CTRL-T. Seperti itu. Kurang berubah ya. Kemudian CTRL-U underline. Nah, V udah, W menutup jendela Word. Nah, untuk menutup teman-teman biasanya close X ini ya. Jadi teman-teman bisa gunakan CTRL-W. Nanti kita akan praktekkan setelah ini. X untuk cut. Nah, Ctrl X. Bedanya dengan copy, kalau X dia hilang ya, dipotong gitu. Kemudian dipaste juga bisa. Y untuk redo. Ini itu undo redo ya. Kalau teman-teman ada kesalahan, teman-teman bisa di undo. Kemudian untuk mengembalikan undo, teman-teman bisa pilih redo. Contoh, kita CTRL Z. Nah, ini kalau kita CTRL Y, maka dia akan kembali lagi. Seperti itu teman-teman. Kalau kita CTRL Z, mundur ke belakang, nah seperti itu.
dia masih bisa mundur ke belakang dalam pengeditannya. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya bagikan di tutorial kali ini. CTRL nih. Nah, dia akan meminta save dan don't save. Semoga tutorialnya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya.